Sitongan nasabana mutun ruk macet cari aliku wilau asa range masalaina daeng liu bedi emu nasabari kau tak maka solang hati engkau jedek singeretku wading pare wahia tita tak giling mailok mapi deceng nasabah umak dan uang mopa realita dapatlah bekak marilah isa hati marilah letak ajak tak turusi adana pajajiamu tahu macet Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Kali ini bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Dan bersama Ustadz Muammar Dahlan, beliau dari Dai MDS Rijalul Ansor. Halo, assalamualaikum Ustadz Muammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, bisa agak maju sedikit ya. Baik, Ustadz Muammar, ini alhamdulillah ya berjumpa di acara obrolan komunitas bersama beberapa pendakwah dan dai-dai yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Ya, Ustadz Muammar, ini tentang kita bahas tentang ciri-ciri orang mukmin. Iya, silahkan Ki Ustadz. Ya. Iya. Baik. Jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu ayatnya. Iya. Iya. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut namanya Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, ayat suci Al-Quran, bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Karena banyak orang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa husnuzon. Kita harus senantiasa merasa husnuzon.
selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang beriman, ciri orang yang mukmin. Akan tetapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita gelisah, merasa gelisah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnuzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menggambarkan ciri orang yang beriman. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikan yang kita miliki. Dan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jalan lain untuk melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pengantar. Iya, baik. Jadi sahabat budaya, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon ya. Kita berinteraktif pagi hari ini tentang ciri-ciri orang mukmin. Nah, Ustadz Muammar mungkin bisa diberikan ke pendengar ini tentang orang mukmin itu apa ini artinya, Ustadz? Ya, silakan. Ya. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan solat. Ya, solatnya orang mukmin itu khusyuk. Dia selalu khusyuk dalam solatnya, baik solat wajib maupun solat sunnah. Jadi banyak orang melakukan yang namanya solat wajib, tapi dia lalai terhadap solat sunnahnya. Artinya dia menganggap enteng solat sunnahnya. Padahal kita tidak boleh menganggap enteng amalan-amalan walaupun itu sekecil. Iya. Karena bisa saja amalan kecil itu yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu kalau kita ingin melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat orang mukmin itu, maka lihatlah sholat sunnahnya. Kalau pasti sholat sunnahnya bagus, maka yakin sholat wajibnya juga bagus. Karena kenapa? Sunnahnya mereka kerjakan dengan sempurna, apalagi yang wajib. Ya. Makanya itu selalu bertambah kebaikan yang mereka miliki. Senantiasa memeriksa dirinya, senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya jelaskan di ayat yang pertama, potongan ayatnya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu idza dzukirallahu, alladzina idza dzukirallahu, apabila disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Namanya Allah disebut, gemetar hatinya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman. Bagaimana mungkin ketika kita mendengarkan namanya Allah disebut kemudian hati kita tidak merasa gemetar? Hanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang jikalau namanya Allah disebut, imannya tidak bertambah, hatinya tidak merasa takut. Artinya takut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya khawatir. Iya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Pak Ustadz ini salah satu orang mukmin itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana kita sebagai umat muslim ini untuk mencapai bisa menjadi orang mukmin ini, Ustaz? Iya. Silakan. Ya, baik. Dalam mencapai yang namanya orang mukmin itu, iya. Seperti kita selalu senantiasa mengoreksi diri kita. Memeriksa diri kita sejauh mana
ibadah-ibadah kita, sejauh mana kualitas-kualitas ibadah kita. Karena sebaik-baik orang ialah orang-orang yang senantiasa amal perbuatannya itu bertambah terus bertambah. Iya. Karena rugi seseorang jikalau umurnya semakin berkurang, karena umur kita ini semakin berkurang. Iya. Pada hakikatnya semakin berkurang. Iya. Umur kita semakin berkurang, kemudian amal ibadah kita tidak ada peningkatan. Begitu-begitu saja. Kualitas-kualitas ibadah kita begitu-begitu saja. Biasa-biasa saja. Ya, makanya itu kata guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Afandi mengatakan, bagaimana mungkin engkau menjadi orang yang luar biasa sedangkan kamu melakukan pekerjaan dengan biasa-biasa saja. Iya. Iya, jadi itu tadi salah satu yang ketika kita ingin mencapai masuk ke golongan orang-orang yang mukmin ya. Iya. Baik, pendengar, sebentar kami akan terima telepon Anda yang ingin berinteraktif di pagi hari ini di obrolan komunitas bersama para pendakwah atau pendakwah muda ya yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Andai matahari di tangan kananku takkan mampu merubah
Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di acara obrolan komunitas bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Nah, Ustadz Muammar Dahlan ya, ciri-ciri orang mukmin itu yang paling utama adalah ketika mengingat Allah hati bergetar ya. Iya, apalagi yang menjadi hal yang penting dari ciri-ciri orang mukmin ini Ustadz ya. Ya, baik. Di lanjutan ayat yang saya tadi bacakan ada lanjutannya, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Orang yang beriman, orang mukmin itu akan mendirikan salat secara sempurna, baik salat yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Ya. Jadi inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang senantiasa menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan susah. Ya. Karena orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah dalam keadaan lapang itu biasa saja, hal biasa saja. Akan tetapi orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah walaupun itu dalam keadaan susah, mungkin dalam keadaan kekurangan, dia terus bersedekah, menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya rasa hal yang luar biasa. Ya. Oke, jadi memang harus berada di jalannya. Nah, di zaman sekarang ini Ustadz, di zaman yang generasi Gen Z ya. Ini apalagi seumuran Ustadz ini, bagaimana tetap istiqomah untuk menjadi orang-orang yang mukmin. Iya. Jadi melakukan kebaikan itu sangat mudah. Karena yang sulit itu yang sulit itu istiqomahnya. Terus menerus melakukan kebaikan. Bisa saja hari ini kita melakukan kebaikan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada jaminan besok atau lusa, tidak ada jaminan. Bisa saja kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dia yang harus istiqomah yang sulit. Yang sulit. Mungkin ada contoh-contoh kecil ini, apalagi di usia yang baru dia bilang orang Makassar baka-baka nih Ustaz ya. Oke, silakan. Ya, kalau kita berbicara masalah pemuda, lagi generasi Gen Z, ya banyak anak muda ketika dia masih muda dia melakukan yang namanya perbuatan, tapi tidak memikirkan, tidak memikirkan yang namanya itu konsekuensinya, ke depan. Iya, ke depan. Baik. Jadi dia hanya melakukan, tapi tidak menyadari. Bahkan anak muda biasa mengatakan, saya tua Pak, baru kembali kepada Allah. Saya tua Pak, baru beribadah. Ya, nikmati dulu masa mudamu. Iya, jadi menikmati masa muda itu gimana itu Ustaz, supaya anak muda zaman sekarang ini berada di ciri-ciri orang mukmin ini. Mulai dari pergaulan mungkin ya. Iya, mungkin dari pergaulan dan didikan dari orang tuanya. Karena banyak orang tua itu dia lepas anaknya begitu saja. Baik. Iya. Bahkan kadang saya lihat perempuan-perempuan di sana itu pulang tengah malam, dibonceng sama cowok. Terus orang tuanya biasa-biasa saja tanpa menanyakan dari mana kamu. Artinya dia anggap biasa saja itu, seperti itu. Padahal itu kan bisa saja merusak. Iya, karena godaan itu sangat luar biasa. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi pula ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan itu tidak berhenti menggoda kita. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam. Iya. Jadi bagaimana kita itu melindungi diri dari godaan-godaan setan, Ustaz? Iya. Mungkin cara melindungi diri dengan cara pergaulan mungkin.
kita bergaul dengan yang baik-baik. Karena kalau kita bergaul dengan yang baik-baik pasti ikut baik. Contohnya kalau kita bergaul dengan penjual parfum, pasti wanginya itu ikut harum juga, ikut sama kita. Iya. Jadi sedikit-sedikit. Tidak usah juga dipaksa. Iya. Ya, Karena anak-anak itu kalau semakin dipaksa, apalagi anak muda itu semakin malas biasa. Iya, dia bilang orang Makassar semakin patah-patah. oh begitu. Iya, jadi mesti memang harus jadi lebih banyak belajar juga Ustaz ya. Iya, apalagi intinya itu harus rajin juga belajar, terus belajar. Untuk mendapatkan masuk bagian dari ciri-ciri orang-orang mukmin. Iya. Nah, pendengar, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 08 11 400 9250 ya. Nah, ini kita masuk ke ciri-ciri orang mukmin, yaitu dengan beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan ke depan ini Ustaz. Ini kan ada di akhir tahun ini ya, 2024 ini. Iya, kita terima telepon dulu sebentar baru lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana Pak? Demile di Kokeba. Oke, baik Demile. Iya. Tadi pagi ada sebuah pertanyaan mengenai antara orang salat dengan tidak salat. Yang saya tanyakan itu, apakah itu sebagai uji? Orang salat dan? Ya, maksud saya orang biasa rajin sholat tapi rezekinya ya begitulah. Oke. Terus yang tidak sholat rezekinya lumayan lah. Yang saya tanyakan, apakah ini ujian bagi orang-orang yang beriman? Iya. Saya begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustaz Muammar, perbedaannya orang yang rajin sholat dengan tidak. Nah, orang yang rajin sholat begitu-begitu saja hidupnya. Nah, sedangkan orang yang tidak rajin sholat luar biasa hidupnya mewah dan serba. Apakah itu adalah sebuah ujian atau ujian untuk orang yang beriman atau seperti apa? Iya. Iya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Iya, sangat menarik. Iya. Iya. Karena banyak orang mempertanyakan seperti itu. Kenapa ini saya sholat tapi hidupku begini-begini saja, Ji? Iya. Sedangkan mereka yang tidak sholat hidupnya kadang hidupnya mewah, luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya ini tantangan. Iya. Untuk kita. Iya. Karena kita ini sholat untuk apa? Iya. Jangan sampai karena kita sholat ini ingin mencari rezeki, kita sholat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk itu. Mengharap rezeki. Padahal itu sholat untuk diri kita pribadi. Untuk diri kita pribadi. Iya. Jadi saya rasa itu suatu kenikmatan yang besar. Rezeki yang besar bagi kita orang yang beriman. Yang ketika sholat hati kita menjadi tenang. Dibandingkan di luar sana, mereka tidak sholat, mereka berpenghasilan banyak tapi tidak sholat, maka itu tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cabut keberkahan tersebut. Allah cabut keberkahan tersebut. Makanya itu hatinya senantiasa dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Siapa yang mampu menjauhkan dirinya dari dosa, raqqa qalbuhu, akan dilembutkan hatinya. Bagi orang yang sholat, yang rajin sholat. Kan tetapi orang yang tidak rajin sholat, melakukan kemaksiatan itu hatinya keras. Semena-menanya melakukan perbuatan tersebut. Jadi Demila ini lebih mau menegaskan juga Ustaz, apakah ini cobaan juga ini untuk orang yang mempunyai segalanya tapi tidak sholat? Iya, itu sudah termasuk cobaan itu. Mempunyai segalanya tapi dia tidak sholat. Karena sholat itu kuncinya seluruh kebaikan. Iya. Walaupun kita kaya, kita banyak harta, hidup kita mewah, tapi tidak sholat, maka itu tidak akan mendapat keberkahan. Sama saja dengan bersedekah.
ada orang bersedekah tapi tidak sholat, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna pahalanya ya. Berarti itu adalah bagian dari ciri-ciri orang mukmin, Ustaz ya. Iya, ciri-ciri orang mukmin menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Walaupun dalam keadaan susah, dia masih bersedekah. iya, dan juga saya tapi tidak pernah sholat ternyata. Iya. Ini kita sebagai orang yang rajin sholat, apakah jadi ujian juga untuk kita yang melihat perilaku yang seperti itu? Iya. Iya, oke, baik sahabat budaya, silakan kami tunggu lagi partisipasi Anda, telepon Anda di 08 11 400 9250. Dan ciri-ciri orang mukmin ini Ustaz ya, ada. Tapi ini untuk mencapai sebagai orang mukmin ini, apakah biasa banyak rintangannya juga ini? Oh banyak, banyak sekali rintangan. Iya. Kita melakukan kebaikan saja, kita ingin hadir di acara majelis pengajian, banyak sekali rintangan, godaan. Oke. Iya. Iya. Mulai dari berangkatnya dari rumah, itu banyak sekali godaan. Tidak usah kamu ke sana, hujan, terlalu jauh. Itu kan sudah termasuk godaan. Godaan. Sesampai di acara pengajian kita masih digoda. Diuji lagi. Iya, masih digoda, terus digoda. Tidak usah dengarkan ceramah, main HP saja. Itu sudah termasuk godaan juga. Jadi itu setan terus menggoda kita. Iya. Iya, jadi kita sebagai orang mukmin ini bagaimana mengatasinya ini, solusinya Ustaz? Lebih banyak apa, zikir apa yang mesti lebih sering kita lafazkan ketika kita kayaknya cobaan ini ya, gimana Ustaz? Iya. Memperbanyak saja berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Karena dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut namanya Allah, hati kita menjadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, kita tidak akan melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan keji, karena hati kita bersih. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Kalau hati bersih, saya yakin sampai keluar bersih. Ya, bersih pendengarannya, bersih penglihatannya, bersih pembicaraannya. Tidak sembarang mau dilihat, tidak sembarang mau didengar, tidak sembarang mau dibicara. Lisannya dia jaga karena hatinya bersih. Iya, jadi memang lebih ke hati ini yang harus kita jaga, Ustaz ya. Iya, dan itu pun kita sebagai orang mukmin ini harus mempercayai, harus punya keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Harus. Iya. Nah, kalau orang beriman apakah disebut mukmin itu atau seperti apa, Ustaz? Iya, kalau orang beriman ya disebut mukmin. Oke, jadi dia orang beriman berarti termasuk orang yang mukmin ya. Iya. Yang menjalankan perintah Allah. Iya, dan serta menjauhi larangannya. Baik, sebentar kita lanjut lagi Ustaz di sesi terakhir. Kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Jika hari ini ku mati, aku hanya pasrah padamu. Aku hanyalah debu di luasnya duniamu. Aku hanyalah serpihan waktu. Tak ada satupun yang aku cinta, hanyalah dirimu yang aku puja. Hanya engkaulah yang mengatur hidupku ini. Jika hari ini adalah hari yang terakhir bagiku, oh izinkanlah diriku untuk bersujud
sujud padamu, izinkan untuk mengagungkan namamu. Tak ada satupun yang aku cinta, hanyalah dirimu yang aku puja. Hanya Engkaulah yang mengatur hidupku ini. Kau miliki hidupku dan matiku, kau kuasai hari pembalasanmu. Lindungi aku, tolonglah lindungi aku. Ampuni aku atas dosaku, atas salahku. Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, baik sahabat budaya, dan sesi terakhir ini di obrolan komunitas ya. Ustadz Muammar ini tadi yang ada mengatakan bahwa orang mukmin itu tidak berkata kotor, berkata dusta, dan senantiasa tidak melakukan hal-hal yang keji ya Ustadz ya. Betul. Iya, silakan Ustadz. Iya, terakhir ini. Iya, jadi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik saja. Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mereka berkata yang baik-baik saja atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik-baik saja, lebih baik diam. Karena lisan itu diibaratkan sebagai pisau. Jika kita tidak mampu menahan lisan ini dengan baik, maka hati-hati. Karena akan melukai banyak orang. Iya, memang lidah itu, lisan itu, lidah tidak bertulang. Ya, tapi kadang menyakiti hati orang lain, hati-hati. Ya. Jadi memang senantiasa harus menjaga hati, lisan. Nah itu yang susah itu. Itu yang Ustaz. susah. Iya, mungkin ada tips untuk para generasi Gen Z dan juga para pendengar dimanapun berada, Ustaz, untuk tetap menjaga istiqomah ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Iya.
sebagai motivasi di kalangan pemuda-pemuda Iya. senantiasa kita dekat dengan kebaikan, dekat dengan orang-orang soleh. Ya. Senantiasa merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Iya. Kita ini semua pendosa. Iya. Banyak dosa yang kita lakukan, tapi sebaik-baik pendosa ialah bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu mencintai pendosa yang bertobat dengan dosanya dibandingkan ahli ibadah yang merasa sombong dengan ibadahnya. Banyak orang yang sombong, sedikit-sedikit baru belajar satu ilmu, baru belajar satu hadis, satu ayat, dia sombong, dia mengkafir-kafirkan orang lain. Gitu ya. Iya, jadi kita juga sebagai pendakwah ini mesti harus tetap istiqamah dan menjaga itu ya. Iya, betul. Iya, ya baik. Terakhir saat ini ciri-ciri orang mukmin yang sudah disampaikan tadi dari Ustadz Muammar ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa menambah manfaat dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ya, bisa kita pimpin doa dulu sebelum kita akhiri. Silakan Ustadz. Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa dibarengi dengan doa, maka itu pahalanya sia-sia. Iya, jadi kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan kita Allah turunkan berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa tergolong orang-orang yang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Iya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan digolongkan terhadap orang-orang yang soleh yang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, jangan engkau sesatkan kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, jangan engkau sesatkan kami Allah setelah engkau memberikan hidayah kepada kami Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikan hati kami Allah. Tetapkanlah hati kami Allah ke dalam kebaikan, istiqomahkanlah hati kami Allah dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rahman, cukupilah kami Allah dengan kehalalanmu, jauhkanlah dari keharamanmu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, terima kasih Ustadz Muammar Dahlan dari komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi Ustadz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Engkau Allah yang penyayang, Engkau Allah, di tanganmu segala kuasa kejadian. Ampunilah, ampunilah segala dosa kesalahan. Terangilah, terangilah, bimbing ke jalan yang benar. Engkau Allah yang pemurah, Engkau Allah yang dermawan, Engkau Allah, di tanganmu segala rahmat pertolongan. Padamulah digantungkan segala harap keselamatan. Lindungi